Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Anita Fitriani. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, hari ini kita masih akan mempelajari materi teks berita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi struktur dan kebahasaan teks berita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi menyajikan teks berita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menyajikan teks berita. Anak-anak, tujuan utama menyajikan berita adalah untuk menyampaikan suatu informasi dengan akurat. Dengan begitu, pembaca atau pendengar dapat memahami informasi tersebut dengan baik. Namun, tidak semua informasi layak untuk diberitakan. Informasi yang layak untuk diberitakan harus memenuhi beberapa syarat berikut. Syarat yang pertama adalah faktual, yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Syarat yang kedua adalah aktual, yaitu informasi bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Syarat yang ketiga adalah fungsional, yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Bentuknya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan tentang apa yang terjadi di sekitar. Nah anak-anak, setelah kalian mengetahui syarat sebuah berita, sekarang mari kita belajar bagaimana langkah-langkah untuk menyajikan teks berita. Langkah yang pertama adalah menentukan sumber berita. Sumber berita berupa peristiwa yang aktual, faktual, fungsional, dan juga menarik. Langkah yang kedua, mendatangi sumber berita. Lakukan pengamatan secara langsung dan wawancarai orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut untuk memastikan peristiwanya benar-benar terjadi. Langkah yang ketiga adalah mencatat fakta-fakta. Pada saat mendatangi sumber-sumber berita, kita harus mencari jawaban atas pertanyaan 5W plus 1H yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang bisa kita singkat dengan adik Simba. Anak-anak, langkah yang keempat adalah mengembangkan catatan fakta-fakta. Fakta-fakta yang sudah ditemukan melalui pencarian jawaban atas pertanyaan 5W plus 1H, kemudian ditentukan bagian-bagian yang penting dan tidak penting. Bagian yang penting diletakkan di kepala berita dan tubuh berita, dan bagian yang kurang penting diletakkan di ekor berita. Selanjutnya, langkah kelima,
menentukan judul berita. Setelah mengembangkan catatan fakta-fakta menjadi tulisan berita yang utuh, langkah berikutnya adalah menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting dari sebuah berita. Pembaca umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita atau tidak berdasarkan judulnya. Untuk itu, judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu akurat, jelas dan ringkas, mencerminkan isi berita, menarik pembaca, serta bermakna tunggal atau tidak membingungkan. Anak-anak, berikutnya kalian harus menyunting teks berita. Setelah tulisan berita dan judulnya selesai, kita harus mencermati hasilnya. Kita lakukan kegiatan yang disebut dengan menyunting. Menyunting adalah kegiatan mengedit atau memperbaiki kesalahan penulisan. Sebuah tulisan berita yang baik harus melalui tahap penyuntingan untuk menyempurnakan struktur, isi, dan kebahasaannya. Anak-anak, langkah yang terakhir adalah menyajikan berita. Setelah teks berita selesai disunting, kita bisa menyajikan berita tersebut baik secara lisan ataupun tulisan. Untuk menyampaikan berita secara lisan, kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah lafal atau pengucapan. Yang kedua, intonasi atau nada naik turun. Yang ketiga, jeda. Yang keempat, vokal atau penyaringan suara. Serta yang kelima, ekspresi atau mimik wajah. Tujuan akhir dari pembacaan berita adalah pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan. Anak-anak, itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyajikan berita. Sekarang kita latihan untuk menyajikan berita. Kalian perhatikan contoh berikut ya. Cara mudah menulis berita. Setelah melakukan liputan, susunlah fakta-fakta yang kita dapatkan dengan 5 langkah berikut ini. Yang pertama, paragraf pertama atau lead berisi materi yang paling penting. Buatlah paragraf pertama dengan memuat unsur apa, di mana, siapa, dan kapan. Misalnya, apa kejadian atau kegiatannya? Peresmian jembatan Yotefa. Siapa yang meresmikan? Presiden RI Joko Widodo. Di mana peresmiannya? Kampung Enggros, Kota Jayapura. Kapan peresmiannya? 28 Oktober 2019. Paragraf pertama bunyinya akan seperti ini. Jayapura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jembatan Yotefa di Kampung Enggros, Kota Jayapura, Senin 28 Oktober 2019. 2. Paparkan informasi dengan satu paragraf lanjutan yang berupa kalimat pernyataan
Misalnya, menurut Presiden Jokowi, jembatan sepanjang 733 meter ini menjadi tonggak sejarah di tanah Papua. Bukan hanya simbol penting yang menyatukan saudara sebangsa dan setanah air, namun juga simbol sumpah kemajuan untuk membangun tanah Papua. 3. Tulislah pendapat narasumber dengan kutipan langsung. Tanah Papua harus maju seperti daerah lain di Indonesia karena Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi, sehingga menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan merawat tanah Papua. Tegas Jokowi yang melakukan kunjungan kerja pertamanya ke tanah Papua usai dilantik sebagai presiden periode 2019 sampai 2024. 4. Tulis pernyataan penting lainnya seperti mengapa dan bagaimana. Di tempat yang sama, Direktur Operasi Hutama Karya Muhammad Indrayana mengatakan, dengan diresmikannya jembatan Yutefa ini akan menjadi solusi permasalahan kepadatan penduduk di bumi Cendrawasih. Jembatan Yutefa ini merupakan proyek sinergi antara Hutama Karya, PP, dan Nindya Karya yang pembangunannya dimulai tahun 2015 dan menelan dana sekitar 1,8 triliun rupiah dengan sumber pendanaan dari APBN. Jembatan yang membentang di atas Teluk Yutefa ini dihiasi dengan 2 buah melengkung berwarna merah nan megah, jelasnya. 5. Buatlah paragraf penutup yang berisi kesimpulan atau keterangan tambahan. Pada kesempatan ini, Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, PLT Kapolri Komjen Pol Aridono, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Gubernur Papua Lukas NMB, dan Direktur Operasi Hutama Karya Muhammad Indrayana. 6. Buatlah judul berita. Presiden resmikan jembatan Yutefa. Berikut adalah penulisan teks beritanya. Anak-anak, itu tadi contoh untuk menulis teks berita. Jadi, langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menyajikan teks berita. Yang pertama, tentukan sumber beritanya. Yang kedua, datangi sumber berita. Yang ketiga, catat fakta-fakta. 4. Kembangkan catatan fakta-fakta. 5. Tentukan judul berita. 6. Sunting teks berita. Dan yang terakhir, sajikan teks berita baik secara lisan maupun tulisan. Anak-anak, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Segeralah berlatih untuk menyajikan teks berita. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian boleh bertanya kepada ibu melalui pesan WhatsApp ataupun melalui timeline kelas di e-learning. Selamat belajar dan
Sampai jumpa di kelas Bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.